Shalom, apa kabar hari ini? Berjumpa kita bersama-sama dalam Renungan Harian 1 September 2020 dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan bagi kami untuk menerima makanan rohani kami dari firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu menyediakan hati pikiran pendengaran kami menerima firman Tuhan, serta darinya kami dapat melakukannya tiap-tiap hari sebagai perbuatan iman yang nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 dengan perikop kepada jemaat di Philadelphia. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan penulisan Alkitab, ada banyak hal yang kemudian dicatat oleh firman Tuhan yang menyebutkan segala hal yang kecil, yang sederhana dan biasa saja dapat menghasilkan sesuatu yang besar manfaatnya atau dapat menghasilkan pengaruh yang besar dalam perjalanan kehidupan ini. Alkitab mencatat ini kemudian dengan sangat jelas, baik dari perjanjian lama maupun kemudian perjanjian baru. Saya menyebutkan beberapa hal dan contoh dari hal kecil yang dicatat oleh Alkitab yang dipakai untuk mendidik dan mengajar umat Tuhan. Yang pertama adalah ragi. Di sana dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan roti yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang besar dan dapat kemudian dimakan oleh banyak orang. Dari ragi yang sedikit mengembang menjadi roti yang besar dan dapat kemudian dinikmati oleh orang lain. Kemudian biji sesawi. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-19 menyebutkan, hanya biji sesawi yang kecil dan biasa saja dapat menghasilkan kemudian pohon yang besar, bukan saja dimanfaatkan oleh orang-orang tetapi juga oleh burung-burung yang bisa kemudian hinggap dan beristirahat di sana. Biji sesawi kecil saja dari segala biji yang lain memiliki pengaruh yang besar. Kemudian contoh yang ketiga adalah api. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 5b, api yang kecil saja dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Sebutlah dari satu potong rokok saja, ada api pada zaman kemarau seperti ini bisa membakar kemudian satu buah kebun karet. Atau satu dari api yang dihidupkan dari korek bisa menghasilkan api yang sangat besar. Yakobus 3 ayat 3b mengatakan demikian. Contoh yang selanjutnya adalah semut. Semut kemudian pekerja keras yang menjadi contoh binatang kecil ini karena kegigihannya oleh Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 disebutkan menjadi hewan pekerja keras yang menyediakan segala kebutuhannya dengan baik agar kemudian ia tercukupkan dengan segala apa yang dimakan. Contoh lain adalah lidah. Lidah adalah terkecil pula dari organ tubuh, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Lidah ini bisa menghasilkan pujian hormat untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi bisa juga kemudian menyakiti sesama dengan setiap perkataan. Dari hal kecil bisa memiliki pengaruh yang besar. Contoh yang terakhir adalah kemudi. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang keempat menyebutkan, menghadapi apapun di tengah kemudian laut, kemudi yang kecil bisa mempengaruhi dari kemudian perjalanan sebuah kapal. Mau kemudian lautan itu tenang, mau lautan itu kemudian bergelora karena badai, pada akhirnya kemudi kecil yang kemudian dipegang bisa menentukan arah dan juga keselamatan dari sesi kapal. Saya pikir ada banyak hal lain yang kemudian disebutkan oleh Alkitab dari sekian banyak yang saya sebut tadi, seperti ragi, biji sesawi, api, semut, kemudi,
ataupun lidah yang dipakai oleh Alkitab yang mau mengajar dan mengingatkan. Hal kecil saja sudah dipastikan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan ini. Berarti sebenarnya Alkitab mau mengajar dan mengingatkan kita, hal-hal kecil tentu kemudian memiliki arti, pun demikian kehidupan kita umat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, firman Tuhan menyebutkan, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sangat kecil dan memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Saya bacakan ayat yang ke-8 dari firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kekuatannya tidak seberapa, kecil, di sana dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tapi justru kemudian jemaat Philadelphia yang kekuatannya tidak seberapa dan kecil, bertanggung jawab dalam iman mereka, bertanggung jawab dalam ketekunan dan kesetiaan mereka untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Di sana sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13, ketika kemudian jemaat Philadelphia disusupi oleh jemaah iblis yang mengaku adalah orang Yahudi yang mau mengacaukan jemaat ini, mereka tetap setia pada pengajaran dan setiap hal yang baik sesuai dengan iman dan pengharapan mereka. Sama sekali tidak tergoyahkan, sama sekali kemudian tidak dapat dirusak dalam setiap kesetiaan dan buah iman mereka. Pada akhirnya mereka yang kecil, yang biasa di Philadelphia, kemudian mendapatkan firman Tuhan yang dituliskan oleh malaikat jemaat kepada mereka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-13 untuk kemudian menerima buah dari kesetiaan mereka. Ada 5 hal catatan buah dari kesetiaan mereka. Yang pertama adalah punya kuasa untuk kemudian menerima pengakuan dari jemaah ini bahwa mereka adalah setia. Jadi ada pengakuan yang sangat jelas, ayat yang ke-9, dari orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi ini yang menjadi pendusta, yang mengakui bahwa mereka adalah setia di hadapan Tuhan dan Tuhan pun mengasihi mereka, beroleh penghargaan dan penghormatan atas iman dan percaya. Itu yang pertama. Buah kesetiaan yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah mereka memperoleh perlindungan di hari pencobaan. Ayat yang ke-10 firman Tuhan. Pada masa pencobaan ada perlindungan dari Tuhan bagi yang setia, menanti dan tekun melakukannya. Di sana menjadi kemudian janji kedua dari buah kesetiaan dari jemaat Philadelphia. Janji yang ketiga dari buah kesetiaan adalah mereka beroleh mahkota kehidupan, ayat yang ke-11. Mereka menjadi soko guru, ayat yang ke-12 bagian A. Dan yang terakhir, mereka tinggal tetap di Yerusalem baru, ayat yang ke-12 bagian B. Buah kesetiaan, walaupun mereka kecil, tetapi menikmati sesuatu yang besar atas kehidupan yang berdampak dalam iman dan percaya, yang penuh dengan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita mengawali 1 September 2020, mari kita bersama-sama melihat, walaupun saya adalah yang kecil, walaupun mungkin kita adalah umat yang kecil, tapi mari kita tetap senantiasa memberikan dampak yang besar dalam kehidupan bersama. Karena yang kecil dipakai oleh Tuhan, yang biasa dipakai oleh Tuhan, pun demikian kita sepanjang karya kerja kita dalam kehidupan ini. Sama persis seperti mereka yang setia dalam mempertahankan iman di jemaat Philadelphia, pun demikian ajakan bagi kita umat Tuhan. Percayalah, walaupun kita tidak memiliki kekuatan yang besar,
walaupun kita tidak memiliki karunia sehebat orang lain, walaupun kita tidak sekokoh dan sekuat iman seperti yang lain, tapi ketika Tuhan memakai kita dan kita setia dalam kehidupan ini, kita pun akan mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kita berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, karena firman-Mu terus senantiasa diberitakan dalam kehidupan kami. Kokohkan kami dalam menjalani kehidupan agar kami tetap setia dan memuliakan Tuhan. Pun pakai kami yang biasa dan kecil ini untuk mendatangkan senantiasa kehidupan yang berdampak bagi orang lain, agar kami dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab kami menjadi teladan dan nama Tuhan dipermuliakan. 1 September 2020 kami diberikan kesehatan kekuatan. Tolonglah agar kami mampu memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk tetap bersemangat dalam kerja dan karya, apapun tugas dan tanggung jawab peranan kami. Berkati kami agar secara khusus melewati masa pandemi ini, kami tetap percaya dan berpengharapan dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam pimpinan dan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.